Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Ya, insya Allah dalam keadaan sehat ya. Baik, pelajaran kita hari ini berkenaan dengan hukum qalqalah yang terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui apa tujuan dari pelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kita bisa membedakan antara hukum qalqalah sughra dengan qalqalah kubra berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, ya, mungkin anak-anak Bapak ada yang sudah mengetahui tentang hukum qalqalah ini. Entah itu di tempat mengaji atau di rumah, ya kan? Jadi Bapak mau bertanya dulu. Ada nggak yang tahu dari anak-anak Bapak ini? Apa yang dimaksud dengan qalqalah dan mengapa hukum ini penting dalam tajwid? Oh ya, yang lain ada? Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Walaupun belum begitu sempurna, tapi sudah mendekati. Nah, dan yang ketiga, anak-anak Bapak siapa yang bisa memberikan contoh di dalam Al-Quran? Mana ayat yang mengandung hukum qalqalah? Ya, benar. Di surah Al-Ikhlas ada. Qul huwallahu ahad. Nah, itu hukum qalqalah di situ ada. Benar. Ada lagi? Surah Al-Asr nggak ada. Ya, benar. Di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, di situ qalqalahnya. Baik, anak-anak Bapak. Nah, huruf qalqalah ada berapa? Iya, benar. Ada 5 apa aja itu? Iya, ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya. Atau bisa disingkat baju di toko. Nah, itu dia huruf qalqalah. Jadi, huruf yang bisa kita pantulkan itu hanya ada 5. Gak semua huruf bisa kita pantulkan. Karena qalqalah ini memantulkan. Ya, memantulkan. Abe, aje, ade, ato, ako. Ya, jadi huruf itu dipantulkan. Kalau huruf sin as, nggak bisa as, nggak bisa. Dia harus as. Ya, karena huruf sin bukan huruf qalqalah. Jadi anak-anak Bapak perlu diingat ya, huruf qalqalah itu hanya ada 5. Ayo sebutkan sekali lagi, ba, jim, dal, to, kof. Baik. Ya. Nah, hukum qalqalah itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Apa aja itu? Yang pertama, qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini biasa Bapak sebut juga dengan qalqalah kecil. Ya. Apa itu qalqalah sughra, Pak? Yaitu huruf qalqalah yang 5 tadi, antara satu yang mana lah? Yang matinya asli. Artinya asli huruf qalqalah tersebut bertanda sukun, mati. Nah, dia memang matinya itu karena hurufnya itu bertanda sukun. Kemudian qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan karena ada waqaf. Jadi kalau tidak ada waqaf, bacaan ini tidak dikolkolahkan. Bacaan ini tetap hidup. Tapi ketika ada waqaf, mati, berhenti, maka huruf ini menjadi sukun, menjadi diwakafkan mati. Sehingga menjadikan dia huruf qalqalah. Dia menjadi qalqalah karena dia disebabkan oleh waqaf. Oke, anak-anak Bapak. Nah, ayo sama-sama ya, dengarkan dulu Bapak membacakannya. Kemudian anak-anak Bapak ikuti bersama-sama.
Perhatikan huruf-hurufnya, perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu belum terdengar kolkolahnya. Dengarkan lagi bagus-bagus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengarkan ya ayat keduanya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, itu di ujung itu ikhfa'nya kurang. Dengarkan bagus-bagus. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, ayat ketiganya. Iqra wa rabbukal akram. Oke, baik. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ditekan huruf ainnya, ditekan. Ulang. Dengarkan lagi Bapak. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, baik. Ya. Itulah dia surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Paham ya di mana-mana yang terpantulkan tadi ya? Oke, baik. Ya. Kemudian ini ada LKPD ya, LKPD itu lembar kerjanya peserta didik. Ini Bapak harapkan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi kalian kerjakan ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini akan Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, itu tadi LKPD yang sudah Bapak berikan sebelum mulai pelajaran ini kan ada kan? Nah, ya. Nah, itu di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, abang-abang dan kakak-kakak hanya diperintahkan untuk mencari hukum qalqalah, potongan ayatnya saja. Ya, potongan ayatnya saja. Setelah itu ditulis ini jenis qalqalah sughra atau qalqalah kubra. Nah, kalau seandainya misal di ayat pertama tidak ada dijumpai qalqalah menurut kalian, ya menurut kelompok 1, 2 atau 3, maka ditulis aja keterangannya di situ tidak ada hukum qalqalah misalnya gitu. Atau garis sajalah. Nah, paham ya? Jadi ayat 1 mana kata-katanya yang mengandung hukum qalqalah. Nah, kalian tulislah potongan ayatnya. Kemudian jenis qalqalahnya apa? Sughra atau kubra? Ya, Bapak kasih waktu 20 menit. Ya, Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, dimulai dari sekarang. Oke, siap. Baik. Silakan anak-anak Bapak untuk mengkumpul bahagian hasil dari kerjanya. Baik. Nah, ya inilah dia hasilnya. Baik, kelompok 1, 2, dan 3. Kata yang mengandung hukum qalqalah pada ayat pertama itu pada kata khalaq dan iqra. Iqra itu qalqalah sughra dan khalaq itu qalqalah kubra. Benar. Sekarang ayat keduanya alaqa. Oke, termasuk qalqalah kubra. Baik, benar. Yang ketiga iqra. Termasuk qalqalah sughra. Baik. Nah, ini Bapak telah mempersiapkan contoh lain supaya anak-anak Bapak lebih memahaminya, ya, lebih memahaminya tentang hukum qalqalah.
Ini lain di luar dari surah Al-Alaq tadi. Ini macam-macam. Ada surah Al-Ikhlas, surah Al-Lahab ni Bapak tulis. Bapak printkan ya. Jadi anak-anak Bapak silahkan mengkategorikan mana hukum qalqalah sughra, mana hukum qalqalah kubra. Ya. Okey, baik. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah qalqalah itu ada dua jenis, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra, yang merupakan salah satu hukum tajwid penting dalam membaca Al-Quran. Pemahaman tentang hukum qalqalah membantu dalam membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu lancar dan benar.